Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irenis Kristianus Darman dengan NPM 23201218. Saya merupakan mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bullying, dampak bullying, dan pengaruh bullying. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh orang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada orang yang menurut mereka lemah. Bullying juga adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan menyakiti secara fisik, emosional, atau mental seseorang. Ada pula jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal adalah kontak langsung berupa tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip buruk, dan pelecehan seksual. Yang kedua, jenis bullying kontak fisik. Jenis bullying kontak fisik merupakan kekerasan yang melibatkan gerakan fisik, seperti mendorong, memukul, hingga mengunci orang dalam ruangan tertutup. Yang ketiga, jenis bullying sosial. Jenis bullying sosial yaitu mengucilkan seseorang dari kelompok atau menyebarkan rumor. Faktor seseorang melakukan bullying. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, yang dimana pola asuh keras dan kurangnya perhatian dalam keluarga hingga menyebabkan seseorang melakukan tindakan bullying. Yang kedua, pengaruh pergaulan. Tekanan kelompok dalam sirkel pertemanan membuat seseorang juga melakukan tindakan bullying. Yang ketiga, budaya kekerasan. Yakini sering melihat media yang menampilkan kekerasan seperti hal wajar. Yang berikut, dampak bullying. Dampak bullying dibagi menjadi dua, yaitu dampak bullying pada korban dan dampak bullying pada pelaku. Yang pertama, dampak bullying pada korban. Korban akan merasa depresi dan rendah diri, kurangnya berinteraksi hingga risiko bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Yang kedua, dampak bullying pada pelaku. Pelaku akan kecenderungan berperilaku agresif, menyukai kekerasan, mudah marah, dan toleransi rendah. Pencegahan bullying. Yang pertama, pencegahan bullying dapat dilakukan di sekolah, yaitu pihak sekolah membentuk program anti-bullying. Yang kedua, memberikan pendidikan karakter dan pengembangan empati kepada siswa. Yang ketiga, membuka ruang komunikasi antara siswa dan guru. Yang kedua, dalam lingkungan keluarga, mengajarkan anak tentang rasa kemanusiaan, rasa empati, dan rasa peduli yang tinggi, dan memberikan dukungan emosional dalam membangun kepercayaan diri anak, dan mengajarkan cara berpikir positif dalam menyelesaikan sebuah konflik. Dan yang ketiga, dalam masyarakat, yaitu dengan mendorong kampanye dan gerakan anti-bullying dengan melibatkan semua pihak, seperti orang tua, guru, dan masyarakat. Peran orang tua dan sekolah dalam menghadapi bullying. Yang pertama, peran orang tua. Orang tua harus lebih memperhatikan perkembangan dan gerakan ekspresi anak dan ajarkan anak untuk bersikap tegas tanpa harus agresif. Yang kedua, sekolah. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung serta bersifat tegas dalam menyelesaikan konflik siswanya.
Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Bullying adalah masalah serius yang dapat merusak mental dan psikologi seseorang, sehingga menyebabkan depresi dan bunuh diri. Maka dari itu, penting untuk mengedukasi dan mencegah bullying sejak dini.